Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa PPL gelombang yang kedua. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa bertemu kembali ya. Menindaklanjuti dari PPL gelombang yang pertama, itu banyak sekali keluhan mahasiswa tentang penyusunan laporan ya. Sebelumnya silahkan dibuka dulu buku pedomannya. Semua masing-masing mahasiswa dari gelombang kedua silahkan membawa buku pedoman, kemudian membuka buku pedoman. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal terkait dengan penyusunan laporan ya. Nanti bisa saling bertanya juga kepada gelombang yang pertama. Mungkin apabila ada hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan, silahkan menyampaikan ke gelombang yang pertama atau bertanya ke gelombang yang pertama. Baik, terima kasih. Yang pertama buku pedoman ya, ini dibuka, kemudian dibuka halaman 33. Halaman 33. Oke, sebentar. Nih sebelum halaman 33 ya, nih yang atas ya. Baik, begini ya. Jadi apabila nanti gelombang 2 ini dilakukan secara murni daring, semuanya secara daring, berarti nanti laporannya itu per individu ya. Karena mahasiswa tidak sempat bertemu atau berkomunikasi secara langsung atau tatap muka, atau intensitasnya itu tidak sebanyak mahasiswa yang melakukan praktik ke sekolah atau secara luring gitu. Jadi kalau yang daring itu satu mahasiswa satu laporan gitu ya. Nah, penyusunannya bagaimana Pak? Untuk yang PM2 ya, PM2 itu kan beberapa jurusan atau prodi yang mengajar ya. Itu silakan dibuka halaman 33. Nah, ini halaman 33, tepatnya di bagian atas, sampul laporan berwarna hijau. Nah, laporan diketik menggunakan kertas ukuran folio. Kan ada ukuran A3, A4 ya. Kemudian ada ukuran folio. Nah, begitu. Ini menggunakan ukuran folio, bukan kertas folio yang berwarna merah kuning, itu bukan ya, tapi ukurannya menggunakan ukuran folio. Ini sudah ada di pengaturan itu Microsoft Word begitu ya, kan ada macam-macamnya begitu. Nah, silahkan pilih yang folio, kemudian Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 gitu. Itu ini untuk yang PM2 atau yang mengajar. Nah, susunannya bagaimana Pak? Susunannya sama ya. Bab 1 ini pendahuluan, bab 2 orientasi sekolah, bab 3 mengajar, bab 4 penutup dan lampiran-lampiran. Nah, khusus untuk yang daring ini semacam ini ya. Nanti kalau yang luring bagaimana Pak? Yang luring tinggal diganti saja, daring diganti luring gitu. Kalau yang kegiatan praktik mengajar ini kan tetap, karena kan nanti dinilai ya, dinilai secara langsung oleh guru begitu. Yang luring juga demikian begitu. Nah, lampirannya bagaimana Pak? Lampirannya ini yang berbeda ya. Kalau yang daring itu nanti lampirannya per orang 2 RPP gitu. RPP latihan dan RPP waktu ujian gitu. Kalau yang luring itu kan nanti sifatnya kelompok ya. Jadi per prodi. Nah, per prodi pengerjaannya juga per prodi. Jadi misalnya prodi PAI ada tiga mahasiswa ya. Ada tiga mahasiswa. Nah, tiga mahasiswa tersebut nanti mengerjakan laporan. Nah, kemudian yang membedakan dengan yang daring, kalau yang berkelompok per prodi itu masing-masing di lampiran nanti per orang ada 2 RPP. Jadi kalau misalnya PAI ada 3 orang, otomatis nanti ada 3 RPP. Maksud saya ada 3 kali 2 6 RPP di lampiran gitu. Begitu ya, ini untuk yang PM2 strukturnya sama, kalau daring ya diganti luring saja begitu. Berikutnya
Untuk yang PMP 2 itu silahkan dibuka halaman penyusunan laporan ini, halaman 34 ya. Halaman 34. Penyusunannya sama, sampulnya berwarna kuning ya. Laporan diketik menggunakan kertas ukuran folio seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ukuran hurufnya Times New Roman gitu. Nah, gini ya. Jadi begitu. Apabila nanti terjadi kesulitan, bisa saling bertanya kepada gelombang 1 bentuknya seperti apa gitu. Ada 4 bab sama ya. Nanti kalau misalnya daring diganti dengan luring gitu. Sekali lagi dibuka halaman 34 ya, mulai dari ini penyusunan laporan PMP 2 daring. PMP 2 ini yang fokusnya MPI begitu. Kalau misalnya luring, full luring datang ke sekolah, jadi nanti penyusunnya secara luring begitu. Jadi per prodi. Kalau misalnya dilakukan secara daring berarti per orang atau per individu gitu. Nah, sampul laporannya berwarna kuning, ini sudah saya sampaikan. Baik, yang terakhir ini halaman 35 untuk BKPI ya. Untuk laporannya ini ada di penyusunan halaman 36 ya. Penyusunan laporan BKPI 2 daring mahasiswa jurusan BKPI dibuat secara individu. Kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya dilakukan secara daring, dilakukan secara individu laporannya. Kalau misalnya per orang 2 RPP. Kemudian kalau secara luring itu per prodi gitu ya. Nah, ini silahkan nanti disesuaikan, daring diganti luring saja begitu. Untuk sampulnya berwarna merah, laporan diketik menggunakan kertas ukuran folio ya, A4 A3 tadi yang saya sampaikan. Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 begitu. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi semoga ini memberikan pencerahan sekaligus menjadi persiapan untuk mahasiswa gelombang 2 supaya tidak keteteran nanti di akhir ya, karena sudah saya sampaikan di pertengahan praktik gelombang kedua yang kali ini yang saya sampaikan. Begitu ya. Sekali lagi, apabila nanti PPL dilaksanakan secara daring, otomatis nanti per mahasiswa membuat satu laporan. Akan tetapi kalau dilakukan secara full luring atau datang ke sekolah, itu per mahasiswa menyerahkan laporan per prodi begitu ya. Nah, bedanya apa Pak? Bedanya itu nanti di redaksional tadi itu daring diganti luring yang seperti ini. Nah, kemudian di lampirannya kalau yang individu cukup menyertakan 2 RPP latihan dan RPP ketika praktek langsung. Kemudian yang kedua, apabila dilaksanakan secara prodi, masing-masing menyerahkan 2 RPP. Jadi misalnya ada 3 mahasiswa PAI, 3 mahasiswa TEBIN, berarti di lampiran ada 6 RPP dari masing-masing mahasiswa digabung menjadi 1 gitu. Untuk strukturnya sama gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk apa yang sudah saya sampaikan hari ini ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap mencari pengalaman sebanyak-banyaknya selama mengikuti praktik perkuliahan PPL gelombang kedua. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.